Terima kasih. Saya ingin buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam Waalaikumsalam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tuan rumah Prof. Didik, kemudian Mas Adrian Widanarko, tapi juga Ibu Moderator, Mbak Moderator, Mbak Lia, dan juga Prof. Mahmud meskipun sudah meninggalkan arena. Kita mengerti beliau sangat sibuk sekali. Juga ada di sini Prof. Ngadino di eh, layar, kemudian ada sahabat saya Mas Aman, ada Dr. Yoni Rizal juga, dan lain-lain. Terima kasih untuk kesempatan ini dan sebetulnya walaupun tidak janjian, tapi apa-apa yang jadi pemikiran dan saya tulis dalam paparan ini mungkin 80% sama dengan pikiran Prof. Mahmud. Jadi eh, tidak ada hal baru, tapi tidak apa-apa, nanti saling melengkapi. Saya sangat terkesan dengan tadi ya, garis bawah atau eh, underline dari Prof. Mahmud. Kita ini memang seperti kehabisan emosi untuk kaget-kaget. Jadi kagetnya sudah habis katanya. Sampai-sampai kita khawatir bahwa korupsi sebesar apapun tidak lagi mengagetkan publik karena seperti sudah menjadi kebiasaan yang dinormalkan tadi. Bahkan Prof. Mahmud menyebut satu kata-kata yang sangat mencemaskan menurut saya. Kita ini dikepung oleh praktek korupsi, untuk tidak mengatakan dikepung oleh para koruptor ya. Maka itu saya menyederhanakan, eh, saya boleh sharing ya Mbak ya, share slide ya. Ya, silakan Pak. Saya menyederhanakan judul paparan sore ini dengan menyebut ada cara mudah memberantas korupsi, yaitu kembali pada kewajaran sebetulnya. Nanti kita uraikan di belakang, walaupun saya kasih tanda kurung juga. Cara tidak mudah, karena mungkin kembali ke kewajaran itu bukan hal yang mudah juga, karena kita sudah telanjur pada kenormalan baru yang cenderung lebih toleran pada praktek-praktek korupsi. Eh, saya juga mengamini yang dikatakan Pak Mahfud tadi bahwa sebetulnya setiap kali ada pergantian kepemimpinan, ini adalah satu masa di mana kita punya harapan baru karena dari waktu ke waktu sejak zaman Pak Harto ke Pak Habibie, Pak Habibie ke Bu Mega ke Gus Dur, Gus Dur ke Pak ke maaf, dari Gus Dur ke Bu Mega, dari Bu Mega ke Pak SBY, sampai pada Pak SBY ke Pak Jokowi, selalu di setiap awal pemerintahan selalu ada harapan baru. Sebagai contoh, saya itu menjadi menteri karena pada waktu memilih kabinet itu Pak Jokowi menggunakan KPK sebagai lembaga yang melakukan screening. Jadi menteri-menteri yang dipilih pada waktu itu adalah menteri yang diperkirakan tidak punya kasus apa-apa, dan saya adalah orang yang terakhir masuk karena konon calon-calon menteri SDM pada waktu itu semuanya mendapatkan stabilo merah atau kuning tahun 2014. Nah, bagaimana dengan Pak Prabowo? Kita tentu masih ingat pidato pelantikan beliau yang sangat gegap gempita, dan saya juga men-tweet pidato beliau karena seperti memberi harapan baru, angin segar ya. Misalnya salah satu penggalan kalimatnya itu, saya akan cek kembali anggaran, saya akan sisihkan anggaran khusus untuk pemberantasan korupsi. Bahkan dikatakan kalau dia lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka ke Antartika. Ini kan satu ekspresi yang sebetulnya benar-benar memberi harapan dan diucapkan di forum resmi yang dihadiri oleh para duta besar dan di broadcast ke seluruh dunia. Jadi eh, kita dalam posisi menunggu, karena saya menyebutnya too short to judge ya, untuk menyimpulkan apapun terlalu pendek. Pidato diucapkan pada tanggal 20 Agustus, kemudian diulang pada waktu rapim Partai Gerindra, dan sekarang baru bulan November. Jadi kita tunggu apakah pidato itu akan diikuti dengan langkah-langkah yang nyata. Nah, walaupun tadi dikatakan Pak Mahfud sudah tidak tahu apa lagi yang dibicarakan, tapi baik aja saya share beberapa perspektif. Pertama, sedalam mana sih korupsi itu? Saya kira KPK sejak 2004 sampai 2024, 20 tahun lamanya, tidak jelek sama sekali. Eh, Walaupun ada pandangan dari waktu ke waktu selalu mengalami penurunan kualitas kepemimpinan, tapi
1.600 kasus itu tidak sedikit. Kemudian kita lihat pejabat negara atau penyelenggara negara yang terlibat atau terbukti terlibat dalam korupsi ini dari mulai ini rekor yang sangat memprihatinkan karena kita punya 7 lembaga tinggi negara tapi 5 diantaranya masuk penjara karena korupsi. Ada 344 anggota legislatif, ada menteri, kepala lembaga, 25 gubernur. Kalau dulu kan 34 provinsi. Jadi kita bayangkan 25 dari 34 provinsi gubernurnya masuk penjara juga. Sesuatu yang memberi satu pesan bahwa pada level elit memang kita ini sangat parah karena semua titik-titik penting itu terkena wabah atau terkena penyakit korupsi dan angka-angka lain. Ini sepintas saja. Kalau teman-teman lihat di sini hampir seluruh sektor itu kena, bahkan pendidikan yang merupakan hulu dari moral dan etik itu juga kena. Kemudian sosial yang harusnya menjadi tangan negara untuk membantu yang paling lemah juga ada korupsinya. Jadi apalagi infrastruktur, apalagi pertambangan, apalagi APBN dan perbankan. Jadi lihat semua lini ada korupsinya. Begitupun dari sisi kerugian negara, Ibu Bapak sekalian. Dari tahun 2013 yang dimonitor dengan baik oleh teman-teman ICW, terus-menerus mengalami kenaikan. Lihat grafik ungu yang makin tahun makin panjang. Jadi merata di seluruh sektor, tapi juga dari waktu ke waktu makin besar angka korupsinya. Karena itu, tadi dikatakan oleh Pak Mahfud, tidak heran kalau dalam 10 tahun terakhir, setelah kita susah payah dari tahun 99 ya, dengan reformasi 98, kemudian kita mengagendakan berbagai perbaikan, dari mulai Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, kemudian Ibu Mega, Pak SBY, terus-menerus mengalami kenaikan indeks, tapi di tangan Presiden terakhir sebelum Pak Prabowo, kembali pada titik di mana kita berangkat, yaitu sekitar 34-an. Itu artinya mengalami stagnasi, bahkan mengalami penurunan. Di sini dikatakan bahwa Pak Jokowi adalah satu-satunya presiden era reformasi, pasca reformasi yang konsisten mengalami penurunan IPK, tapi juga satu-satunya presiden yang memberikan izin untuk melakukan revisi Undang-Undang KPK, yaitu melalui surat presiden yang menyebabkan terbukalah pintu bagi pelemahan institusi KPK itu. Ada cerita yang memilukan juga di periode terakhir ini, pimpinan KPK-nya sangat lemah dari segi moral dan etik ya. 4 dari 5 pemimpin terkena masalah etik, kita sudah tahu semua. Kemudian kepalanya atau ketua KPK-nya jadi tersangka karena pemerasan. Dan sampai sekarang belum ada tindak lanjut. Tapi juga oknum pegawai yang menunggu orang yang dipenjara memeras narapidana. Kemudian sebaliknya, ironisnya adalah pegawai-pegawai, penyidik-penyidik yang punya kekuatan moral dan integritas dan juga kompetensi malah terkena screening melalui yang disebut sebagai tes wawasan kebangsaan. Kita juga tahu semua ini. Jadi sudahlah hukumnya dilemahkan oleh pimpinan tertinggi pada waktu itu, kemudian praktek di dalamnya mengalami pelemahan oleh para pimpinan maupun pegawainya sendiri. Sementara elemen yang menjadi pendukung utama, yang menjadi kekuatan malah disingkirkan. Hari ini kita mendapat berita menarik karena baru saja terpilih 5 pimpinan KPK yang baru melalui proses fit and proper test di DPR. Dan ada kejadian yang ditulis oleh harian Kompas cukup panjang hari ini, yaitu bagaimana anggota DPR itu menyambut dengan tepuk tangan karena salah satu calon pimpinan yang terpilih dan sekarang terpilih itu menyampaikan pandangan akan menghapus OTT. Ini seperti polisi yang mengatakan saya tidak akan lagi menggunakan pistol atau borgol gitu ya. Jadi dikatakan oleh Pak Johanis Tanak, menurut saya OTT tidak tepat dan saya sudah sampaikan kepada teman-teman, tapi seandainya saya menjadi ketua KPK,
saya akan tutup, akan close, karena dia tidak sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam KUHP. Dan beliau berargumen, kita lihat videonya sama-sama. Ini satu bukti saja bahwa memang dari waktu ke waktu KPK akan mengalami kemunduran, dan saya tidak tahu ke depan komposisi yang ada seperti apa. Eh, Sama dengan Pak Mahfud, mari kita doakan, mari kita berharap bahwa tim baru ini memahami suasana krisis dan mudah-mudahan bisa melakukan perbaikan. Nah, slide ini memberi satu gambaran yang menarik, Ibu Bapak sekalian. Ini nama-nama yang di sebelah kiri itu beberapa di antaranya teman sekolah saya, tapi juga ada yang murid saya ini di STAN. Ini adalah semua pegawai pajak. Jangan dilihat angka yang dikorupsi, karena yang 3,4 miliar, 1,9, 73, terus sampai ke bawah itu hanya uang yang dituduhkan diambil oleh mereka. Dan mereka ini adalah juru pungut pajak sebetulnya kan. Jadi yang dikorup, yang diambil adalah hasil negosiasi antara dia dengan wajib pajak. Negosiasi atas apa? Negosiasi atas jumlah pajak yang jumlahnya triliunan rupiah. Jadi kita bayangkan akibat korupsi ini, maka pendapatan negara yang mestinya melebihi apa yang kita terima itu eh, tidak bisa dikolek karena di dalam proses pemungutannya terjadi praktek-praktek seperti ini. Jadi contoh bahwa betapa korupsi ini memang di samping pelanggaran hukum tentu saja, tapi juga ancaman bagi fiskal, ancaman bagi penerimaan negara. Karena itu studi BPKP mengatakan cara mengelola keuangan negara ini belum efisien. Lebih dari separuh perencanaan penganggaran tidak efektif dan tidak efisien, dan total inefisiensi mencapai 53,95%. Dari nilai absolutnya sekurang-kurangnya 151 triliun itu sesuatu yang bisa disimpan atau diefisienkan. Tetapi studi-studi makro mengatakan kita ini minimal 30% bocor katanya. Bahkan Pak Prabowo mengatakan bisa 40%. Itu artinya kalau sekarang APBN kita 3.500 triliun, minimal 1.000 triliun itu dianggap mengalami kebocoran atau mengalami ketidakefisienan akibat dari praktek-praktek korupsi. Ini sesuatu yang menurut saya sangat menjadi concern kita bersama. Kasus Asabri, kasus Bansos yang merupakan hak orang miskin. Asabri ini adalah uangnya prajurit-prajurit yang dikumpulkan berpuluh-puluh tahun. Tapi oleh satu kasus kemudian jebol begitu rupa. Kemudian juga izin ekspor minyak sawit menyebabkan kerugian 12 triliun. Bapak Ibu sekalian, kita ini terus harus cerewet membahas soal korupsi ini bukan karena kita mau sok-sok bersih atau idealis, tidak. Tapi memang ada hubungannya dengan kemakmuran satu negara. Jadi saya menampilkan dua warna di sini. Yang sebelah kiri adalah negara-negara yang dengan indeks persepsi korupsi teratas. Di sana ada Denmark, ada Finland, ada New Zealand, ada Norway, dan seterusnya. Ini adalah negara-negara dengan indeks persepsi korupsi paling baik. Dan ternyata GDP per kapitanya juga masuk negara-negara paling tinggi. Jadi semakin bersih satu negara, maka potensi untuk menjadi negara makmur dan adil itu makin besar. Sementara sebelah kanan yang warna hitam ini adalah negara-negara paling miskin yang terbukti dikaitkan dengan indeks persepsi korupsi. Mereka adalah negara-negara terbelakang. 18 ranking, itu artinya 18 paling bawah, 17 dan sebagainya. Indonesia ada di garis kuning menurut saya. Rankingnya rendah, nomor 115, indeksnya 34, dan GDP per kapitanya belum sampai 5.000 dolar per kapita. Ini kalau dikaitkan dengan niat untuk menjadikan Indonesia emas pada tahun 2045, rasanya gapnya masih lebar karena menuju 15.000 GDP per kapita itu sisanya masih 10.000. Dan banyak ahli mengatakan sebetulnya kalau korupsi bisa dibereskan, itu untuk tumbuh dari 5% menjadi 7% itu sesuatu yang mudah.
Dan ini menjadi tantangan kita bersama. Saya kira Prof. Didik sebagai ekonom memahami sangat kaitan itu. Mohon menyimak slide ini, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah gambar yang menurut saya sangat membuat kita miris. Tadi saya katakan kita punya 7 lembaga tinggi negara. DPR, MPR, DPD, BPK, Presiden, Mahkamah Konstitusi sampai pada Mahkamah Agung. Di sini ada ketua MK masuk, ada hakim MK masuk, ada ketua DPD masuk, sekretaris MA 2 kali berturut-turut masuk penjara, begitu diganti penggantinya masuk penjara juga karena korupsi sama-sama. Ketua DPR kita semua tahu, ketua BPK pada hari beliau dipensiunkan tersangka sebagai korupsi tapi lolos pra peradilan. Ada 2 wakil ketua DPR yang juga masuk, belum lagi para menteri. Jadi kita membayangkan suatu landscape politik yang dihuni oleh orang-orang yang tidak bisa menjaga diri dan masuk terperosok dalam korupsi. Jadi kalau negara ini adalah simbolnya mereka-mereka gitu, ya memang yang seperti dikatakan Prof. Mahfud tadi bahwa kita ini diam-diam hidup dikepung oleh praktek korupsi gitu. Jadi sesuatu yang menurut saya memang sangat prihatin, sangat serius, karena itu harus menjadi perhatian kita semua. Nah, ada kutipan yang sangat menarik dari Heri Priyono. Saya akan bacakan kutipan yang di tengah. Jadi apa yang dibusukan korupsi, kata Priyono, yang dibusukan bukan hanya para pelakunya, seperti tadi saya katakan, saya ceritakan, tetapi terlebih adalah seluruh kinerja, seluruh maksud dan tujuan mengapa institusi didirikan. Dan karena semua institusi itu prasyarat mutlak hidup bersama, kita perlu DPR yang kuat, MPR yang kuat, presiden yang bersih, BPK yang kuat, yang membersihkan. Tetapi ternyata semua institusi dan prasyarat itu luas kebusukannya, sehingga yang busuk adalah hidup kita bersama. Gitu. Dan ini serius sekali, bukan mendramatisir karena memang ada kata-kata ikan itu membusuk dari kepala. Kalau elitnya begitu rupa, ya memang kita dalam situasi yang sangat berat sesungguhnya gitu. Nah sekarang pertanyaannya masih ada harapan? Saya cenderung mengatakan harus selalu ada harapan. Tidak boleh kita putus asa karena saya sering mengatakan bahwa sebetulnya Indonesia ini dari waktu ke waktu adalah negara bangsa yang mampu melakukan koreksi pada keadaan. Begitu keadaan begitu buruk akan ada koreksi, akan ada pushback gitu. Nah, 2 contoh misalnya skornya tinggi itu Singapura dan Denmark. Apa yang terjadi di sana? Transparansi, keterlibatan media, kemudian membudayakan integritas, sampai pada berfungsinya lembaga-lembaga pengawasan. Di Singapura dibuka laporan warga, tidak basa-basi, bukan sekedar pencitraan, tapi itu dilakukan. Ada pendidikan terus-menerus supaya warga tidak ikut terlibat dalam korupsi. Kemudian ada digitalisasi layanan publik dan ada transparansi. Nah, kita punya harapan besar karena sekali lagi pidato-pidato Pak Presiden memberikan signal untuk perbaikan. Nah, kita mengharapkan bahwa beliau juga menjadikan penanggulangan korupsi sebagai agenda nasional yang harus dilakukan oleh seluruh sektor di pemerintahan. Kemudian diperlukan penguatan regulasi, begitupun perlu membangun sistem pengendalian berbasis merit, kemudian memastikan bahwa seluruh kementerian lembaga memfungsikan pengawasannya sampai pada pengawasan yang lebih ketat terhadap anggaran dan implementasi proyek. Ini harapan warga yang kita tangkap dalam berbagai studi. Tetapi saya juga punya teori yang sama yang mirip dengan Pak Mahfud tadi, bahwa sebetulnya seluruh aspek itu sudah tersedia. Kita lihat ya, APBN kita tuh meningkat 18 kali dari tahun 1998 ketika mulai reformasi. Itu artinya resources kita sangat sangat besar gitu ya. Kemudian anggaran untuk DPR naik 27 kali lipat. Jumlah anggotanya tidak naik-naik amat, tapi anggarannya naik. Artinya kesejahteraan mereka sudah lebih baik, uang reses sudah lebih baik, dan aspirasi sudah lebih baik. Ini situasi di DPR. Belanja pegawai juga naik 12 kali lipat. Artinya pegawai makin sejahtera.
Itu kita lihat di mana-mana. Pegawai muda di Kementerian Keuangan itu gajinya lebih tinggi daripada pegawai awal di kantor akuntan publik PwC. Itu dikatakan oleh adik-adik kita. Jadi kalau pegawai negeri mau hidup normal sebetulnya sudah lebih dari cukup lah. Belanja barang kita juga naik 48 kali lipat dibanding tahun 198. Jadi sebetulnya secara kesejahteraan ASN kita, TNI kita, Polri, pegawai BUMN sudah jauh lebih baik. Kemudian pejabat apalagi? Sekarang ada pejabat-pejabat BUMN yang penghasilannya 1 bulan 1 miliar, itu kurang apa tuh? APBN kita volumenya meningkat luar biasa, artinya ekonomi kita sudah bisa dikelola dengan wajar kalau mau. Pak Mahfud tadi menggarisbawahi ada 3 aspek urusan hukum. Regulasinya atau substansinya, kulturnya, sampai pada sistem pelaksananya. Semuanya memungkinkan untuk dilakukan pemberantasan korupsi. Jadi, yang diperlukan sekarang adalah sebetulnya mengembalikan fungsi leadership. Fungsi utama leadership adalah memberikan teladan. Teladan untuk hidup normal, hidup wajar. Karena kalau kita bicara hukum, bicara regulasi sudah tersedia semua. Kalau ngomong dulu orang korupsi karena penghasilan kurang, tidak ada alasan sekarang. Kalau bicara mengenai korupsi karena eh, melakukan penyimpangan, itulah yang terjadi. Karena itu sederhananya tinggal satu teori, dan saya mengamini Pak Mahfud meskipun tidak janjian, kita kembalikan fungsi utama kepemimpinan yaitu memberikan teladan. Hidup normal, hidup wajar, hidup sederhana, tidak neko-neko, dan kembali pada kewajaran. Itu yang diperlukan. Karena bila kita terus-menerus mengejar hukum, hukumnya bisa diotak-atik. Tapi kalau kita kembalikan fungsi leadership pada keteladanan, pada kebaikan, pada keluhuran, maka orang yang duduk di kepemimpinan akan melakukan tindakan-tindakan itu. Saya kira itu yang bisa disampaikan sebagai sharing. Mungkin ini terlalu menyederhanakan, tapi sebetulnya ini adalah satu ultimate bahwa tanpa keterlibatan top leader tidak mungkin korupsi akan diberantas. Dan itu sudah terbukti di mana-mana, terbukti di Indonesia juga bahwa ketika pimpinan tertinggi tidak komit pada penanggulangan korupsi, maka semua dilemahkan dan terjadilah seperti yang sekarang kita alami bersama-sama. Kita masih punya harapan, mudah-mudahan para pemimpin baru, baik presiden, wakil presiden, para menteri, para direksi BUMN, dan seluruh nanti pemimpin yang terpilih di pilkada ke depan bisa mengembalikan fungsi dan kita bisa mengatasi penyakit yang meresahkan warga Indonesia, warga dunia bahkan. Terima kasih. Saya kembalikan pada moderator. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.